Halo, selamat datang semuanya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Pernahkah kalian buka sebuah website, terus nunggu lama banget sampai akhirnya kalian tutup halamannya sebelum melihat isinya? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas kenapa hal itu bisa terjadi dan kenapa ini penting banget buat siapapun yang punya atau mengelola website. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah website loading speed and its impact on user experience. Perkenalkan, nama saya Calvin, NIM 2502 089470 dari Program Studi Information Systems BINUS Online Learning. Ada 5 hal yang akan kalian pahami setelah menonton video ini sampai selesai. Pertama, kalian akan tahu definisi loading speed dan bagaimana cara mengukurnya secara teknis, bukan cuma berdasarkan perasaan. Kedua, kita akan membahas bagaimana loading speed ini mempengaruhi user experience, termasuk bagaimana kecepatan bisa membentuk kepercayaan orang terhadap sebuah brand hanya dalam hitungan detik. Ketiga, kalian akan paham apa aja penyebab utama kenapa sebuah website bisa jadi lambat. Karena kebanyakan orang tahu website lambat tapi nggak tahu sumber masalahnya di mana. Keempat, saya akan menunjukkan cara pakai tools gratis untuk mendiagnosa performa dan bisa langsung praktek setelah nonton video ini. Dan kelima, kita tutup dengan langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan, baik itu untuk website pribadi, bisnis, atau bahkan proyek kuliah kalian. Kita mulai dulu yang paling dasar, definisi website loading speed itu sendiri. Loading speed itu waktu yang dibutuhkan sebuah halaman web untuk menampilkan seluruh isinya. Dari mulai kita klik link atau ketik URL, sampai semuanya terlihat dan bisa dipakai di layar. Prosesnya sendiri lewat 6 tahap. Browser, mengirim permintaan, DNS mencari, alamat server, koneksi TCP dibuat, permintaan HTTP dikirim, server mengirim balik HTML, CSS, sama JavaScript, baru di tahap terakhir, browser merender halamannya. Ibaratnya kayak kita pesan makanan di restoran, dari pesanan diterima sampai makanannya nyampe ke meja, setiap tahap itu butuh waktu. Dan tujuan kita di sini adalah mempercepat setiap tahap tersebut. Google punya standar resmi, namanya Core Web Vitals. Dan sejak 2021, ini udah jadi salah satu faktor ranking di Google Search atau pencarian Google. Ada 3 metrik utama yang perlu kalian tahu. Ada LCP, INNP, dan CLS. Pertama, LCP mengukur seberapa cepat konten utama muncul. Idealnya di bawah 2,5 detik. Dan INNP mengukur seberapa cepat halaman merespons saat kita klik atau detik. Idealnya di bawah 200 milidetik. Dan CLS mengukur seberapa banyak tata letak halaman bergeser tiba-tiba. Idealnya di bawah 0,1. Kalau website kalian gagal di salah satu 3 metrik ini, posisi di hasil pencarian Google itu bisa ikut turun. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa kecepatan itu berpengaruh secara psikologis ke pengguna. Otak manusia itu mulai kehilangan fokus hanya dalam 400 milidetik tanpa respons. Di 1 detik, pengalamannya terasa ideal. Di 2 detik, masih bisa diterima. Tapi begitu lewat 3 detik, lebih dari setengah pengguna mobile bakal langsung pergi. Riset juga menunjukkan 3 detik adalah batas maksimal kesabaran kebanyakan pengguna. Dan di 5 detik, mereka mulai curiga websitenya rusak. Dan di 10 detik, hampir semua pengguna udah meninggalkan halaman. Kecepatan loading itu membentuk persepsi pengguna terhadap website kita. Dan ini bukan cuma soal teknis, tapi soal bagaimana orang menilai kredibilitas brand kalian dalam hitungan detik. Kesan pertama aja udah membentuk hanya dalam 50 milidetik. Jadi sebelum orang sempat baca satu kata pun, mereka udah bikin penilaian. Website yang lambat langsung terasa kurang profesional, kayak ketinggalan zaman atau kurangnya dikelola. Setiap detik yang mereka tunggu juga menambah frustasi. Apalagi kalau ini toko online atau layanan finansial. Orang jadi ragu untuk masukin data pembayaran karena mikirnya kalau website aja lambat gini, apakah datanya aman? Dan paling penting buat bisnis, pengguna yang udah kecewa sama loading speed cenderung nggak akan balik lagi. Meskipun kontennya bagus. Karena kesan pertama yang buruk itu susah banget diperbaiki belakangan. Nah, ada 3 angka penting dari slide ini. Pertama, bounce rate. Orang yang buka website terus langsung pergi tanpa ngapa-ngapain. Setiap penundaan 1 detik menaikkan bounce rate sekitar 20%. Artinya orang belum sempat lihat produk kalian, udah keburu keluar duluan. Kedua, session duration. Durasi kunjungan. Website yang lebih cepat punya durasi kunjungan 3 sampai 4 kali lebih lama dibanding kompetitor yang lambat. Karena orang yang lebih betah menjelajah kalau setiap halaman langsung muncul tanpa nunggu. Dan ketiga, conversion rate. Ini metrik yang paling berdampak ke pendapatan. Setiap 100 milidetik yang dihemat bisa menaikkan konversi sampai 100%. Maaf, 1%. Kedengarannya kecil, tapi kalau pengunjungnya ribuan per hari, itu tambahan penjualan bisa signifikan.
Ini bukan cuma teori aja. Beberapa perusahaan besar udah membuktikannya. 53% pengguna mobile meninggalkan halaman yang butuh lebih dari 3 detik buat loading. Dan ini angka yang seharusnya bikin semua pemilik website waspada. Nah, sekarang mari kita lihat gimana perusahaan besar membuktikan angka ini dengan uang sungguhan. Amazon, salah satu perusahaan terkenal dan terbesar di Amerika Serikat, sendiri pernah bilang dan menghitung, setiap 100 milidetik latency itu bikin mereka kehilangan sekitar 1% penjualan. Dan itu nilainya bisa ratusan juta dolar per tahun. Cuma gara-gara selisih waktu yang bahkan nggak kerasa buat manusia biasa. Untuk Pinterest, mereka berhasil mengurangi waktu loading sampai 40%. Dan itu menaikkan sign up mereka sebanyak 15%. Sekaligus menaikkan traffic dari SEO atau pencarian Google. Dan Walmart. Walmart mencatat setiap perbaikan 1 detik menaikkan konversi 2%. Angka yang sangat besar untuk skala bisnis seperti Walmart. Yang artinya optimasi kecepatan bukan proyek sampingan, tapi investasi yang langsung kelihatan hasilnya di laporan keuangan. Jadi, kenapa website bisa lambat? Di sini kita akan membahas 4 penyebab utama. Penyebab pertama, gambar yang tidak dioptimasi. Gambar bisa memakan 60 sampai 80% dari total ukuran halaman. Ada 2 kesalahan paling umum. Pertama, format file. Banyak yang masih pakai JPEG ataupun PNG, padahal WP bisa 20 sampai 50% lebih kecil dengan kualitas yang hampir sama. Kedua, soal ukuran dimensi. Misalnya, cuman butuh gambar yang misalnya ukuran 300 kali 300 pixel. Tapi yang diupload 1200 kali 1200. Itu boros bandwidth buat pixel yang nggak pernah kelihatan di layar. Nah, solusinya, kompres dulu pakai WP, sesuaikan dimensi, dan aktifkan fitur lazy loading. Ini sebagai contoh nyata, foto ini awalnya berukuran 5,7 megabyte. Setelah dikompres pakai tools kayak TinyPNG atau Squoosh, ukurannya turun jadi hanya 470 kilobyte. Dan kalau kalian lihat sendiri, kualitasnya nggak kelihatan beda sama sekali. Bayangin kalau di satu halaman ada 10 foto kayak gini, tanpa dikompres. Itu bisa menambah puluhan megabyte, cuman dari gambar doang. Tapi dampak yang paling kerasa buat kecepatan lazy loading itu bisa dari kompresi gambar. Bahkan sebelum kita sentuh hal teknis lain. Penyebab kedua, script yang menghalangi rendering. Jadi gini, setiap file JavaScript, stylesheet, dan plugin yang ditambahkan ke website itu bikin permintaan baru ke server. Dan browser harus nunggu file itu selesai diunduh sebelum lanjut nampilin konten lainnya. WordPress dengan lebih dari 20 plugin itu udah jadi hal yang umum banget buat kita temuin. Dan kebanyakan orang sadar, nggak sadar, setiap plugin itu yang mereka install bisa nambah beban loading. Semakin banyak file yang harus diminta ke satu server, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan sebelum halaman itu benar-benar bisa dipakai. Nah, solusinya ada 4. Pertama, mini file, file CSS, dan JS. Ini artinya buang semua spasi dan koma yang nggak perlu dikode supaya ukurannya lebih kecil. Nah, contohnya ada di tampilan screen ini, yang di kiri ini sebelum di minify, dan yang kanan ini setelah di minify. Kedua, gabungkan beberapa file jadi satu, biar browser nggak perlu request berkali-kali. Ketiga, muat script secara asynchronous, biar file itu di-download di belakang layar tanpa menghalangi tampilan halaman. Dan keempat, gunakan hosting yang mendukung HTTP 2, supaya banyak file bisa muat sekaligus dalam satu koneksi, bukan satu persatu secara bergantian, seperti yang ada di HTTP 1.1. Keempat langkah ini kalau dia digabungkan, bisa motong waktu loading secara signifikan, apalagi website yang memiliki banyak plugin. Nah, kita lanjut ke penyebab ketiga. Penyebab ketiga adalah caching, yang nggak ada atau salah konfigurasi. Nah, caching itu apa sih? Caching itu sebenarnya konsepnya sederhana. Nyimpan salinan halaman yang udah jadi di laptop ataupun di browser supaya nggak perlu dibangun ulang dari nol setiap kali ada kunjungan. Tapi kalau ini nggak diaktifkan, server harus proses ulang semuanya. Query database, render HTML, semuanya dari awal lagi setiap kali kita datangi. Jadi bahkan kalau kita nggak ada caching, proses ini harus diulangi terus secara terus-terusan. Bahkan buat pengguna yang baru aja berkunjung 5 menit yang lalu. Ini yang bikin banyak website terasa lambat, padahal kontennya nggak berubah sama sekali dari kunjungan sebelumnya. Karena servernya kerja 2 kali lipat lebih banyak dari yang seharusnya.
Ada 3 jenis caching yang perlu diperhatikan. Browser caching, nyimpan file seperti gambar dan CSS langsung di perangkat pengguna, jadi kunjungan kedua lebih cepat. Ada server-side caching, di mana nyimpan versi halaman yang udah jadi di server, nggak perlu query database berulang-ulang. Dan CDN caching, yang menyimpan salinan website di server yang tersebar di berbagai lokasi. Jadi pengguna dapat file server yang paling dekat dari mereka. Kombinasi ketiganya bisa bikin website 3 sampai 5 kali lebih cepat dibanding tanpa caching sama sekali. Penyebab keempat, infrastruktur server yang kurang memadai. Shared hosting itu bikin server kita berbagi resource dengan ratusan bahkan ribuan website lain di server yang sama. Jadi kalau salah satu situs tetangga kebanjiran traffic, performa website kita ikut turun meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Ini relevan banget buat kita di Indonesia karena banyak website lokal masih menggunakan shared hosting murah tanpa sadar dampaknya ke kecepatan. Padahal selisih harga sedikit lebih mahal ke VPS bisa jauh lebih worth it kalau website itu penting buat bisnis. Nah, time to first byte di atas 500 milidetik artinya pengguna udah menunggu lama sebelum konten apapun muncul di layar. Dan kalau server yang dipakai lokasinya jauh, misalnya di Amerika, sementara penggunanya di Jakarta, ada tambahan latency geografis yang bikin setiap permintaan halaman jadi lebih lambat lagi karena datanya harus nempuh jarak yang jauh lebih jauh. Solusinya, pertimbangkan pindah ke VPS ataupun cloud hosting dan pilih server atau CDN yang punya titik dekat ke lokasi target audience kalian. Misalnya, kalau target audiensnya di Jakarta, baiknya cari hosting yang ada di Jakarta ataupun Singapura, itu juga bisa. Nah, sekarang bagaimana kita cara mendiagnosa semua ini? Ada 3 tools gratis yang bisa dipakai. Yang pertama, Google PageSpeed Insights, ditengahi oleh Lighthouse, ngasih skor dari 0 sampai 100. GTmetrix ngasih diagram waterfall buat lihat file mana yang paling lambat, dan Google Lighthouse udah ada di bawah Chrome. Cocok buat ngecek halaman yang butuh login. Nah, kalau lihat di sini, ini adalah salah satu skor dari website perusahaan B2B outsourcing. Nah, kalau dilihat skor 90 sampai 100 itu artinya bagus. 50 sampai 89 itu masih perlu perbaikan, dan di bawah 50 performa buruk dan butuh perhatian segera. Nah, jadi dengan website ini di performance score-nya di 61, ini bisa dibilang masih butuh perbaikan karena masih belum di skor 90. Di bagian Core Web Vitals ini, kita bisa melihat metrik-metrik yang diukur sama Google, seperti First Contentful Page, Cumulative Download Shift, Total Blocking Time. Nah, di sini bisa lihat mana saja metrik yang kita masih gagal atau perlu diperbaiki, dan mana yang sudah di zona hijau, sehingga tidak perlu diperbaiki lagi. Nah, kalau dilihat dari diagnosa ini, salah satu metrik yang paling mengkhawatirkan adalah First Contentful Page di 4,4 detik. Nah, jadi ini yang salah satu metrik yang perlu diprioritaskan dari website ini untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya di bagian opportunities, ini yang paling actionable karena di sini Google langsung langsung ngasih daftar perbaikan yang bisa dilakukan lengkap dengan estimasi waktu yang bisa hemat dari masing-masing perbaikan. Jadi kalau dilihat di sini ada LCP breakdown, network dependency tree. Nah, di sini akan dikasih breakdown apa saja nih yang bisa diperbaiki sampai ke level code-nya. Nah, ini ada contoh nyata sebelum dan sesudah optimasi. Skornya naik dari 79 ke 85 setelah 6 perubahan dilakukan, yaitu migrasi ke VPS hosting, lazy loading untuk gambar, menghapus plugin yang nggak dipakai, memprioritas gambar di lipatan layar, menghapus CSS yang nggak terpakai, dan mengatur caching dengan benar. Nah, berikut kita sekarang akan merangkum semuanya. Ada 5 hal yang perlu kalian ingat. Satu, loading speed itu soal user experience, bukan cuma soal teknis. Dua, 3 detik adalah batasnya. Jadi setiap milidetik yang kalian hemat itu punya nilai nyata. Ketiga, gambar adalah penyebab terbesar. Jadi kompres semuanya sebelum diunggah. Dan keempat, Google PageSpeed Insights itu gratis dan bisa langsung dipakai sekarang juga. Dan lima, optimasi ini bisa dilakukan siapa aja. Nggak harus jadi developer dulu. Seperti pepatah, website yang cepat bukan cuma baik untuk Google, tapi baik untuk penggunanya. Dan semua sumber dan referensi yang saya pakai ada di slide ini, terlampir di halaman ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi tentang optimasi kecepatan loading speed website hari ini membantu.